Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida Putri Mutia dari SMA Negeri 1 Pesangan. Saya Nurmatia dari SMKPT Negeri 2. Saya Cucut Satria Barona dari PTD SD Negeri 2 Pesangan Selatan. Kami akan mendemonstrasikan praktek kucing pada kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing untuk supervisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya Bu Cucut dan Bu Lia? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi hari ini kita akan sama-sama mendemonstrasikan praktek kucing ya, yang akan diperankan oleh saya sendiri. Nanti saya Putri Mutia sebagai pengamat, dan nantinya Bu Cucut sebagai coach dan Bu Lia sebagai kucingnya. Assalamualaikum Bu Cucut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Saida. Nah, hari ini Bu Cucut mau melakukan proses kucing ya? Iya Bu Saida. Nah, semoga proses kucing hari ini berjalan dengan lancar ya Bu Cucut. Nah, sebelum proses kucing ini berlangsung, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa proses kucing ini kita rekam karena ini merupakan bagian aksi yang akan kita lakukan sebagai di dalam tugas demonstrasi kita ya. Nah, yang kedua, di sini ketika proses kucing nanti berlangsung, ada beberapa hal yang akan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian. Jadi di sini apakah nanti Bu Cucut sebagai coach melakukannya sesuai dengan alur kita, kemudian apakah Bu Cucut menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang dimiliki oleh kucing, dan kemudian berikutnya di sini saya juga melihat bagaimana respon Bu Cucut sebagai coach ketika memberikan tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh kucing ya Bu Cucut. Oke. Nah, kita mulai dari pertanyaan pra-observasi yang pertama ya Bu Cucut. Nah, pada kesempatan ini kompetisi apa yang ingin Ibu Cucut kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu sebenarnya tiga-tiganya, mulai dari kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena saya rasa ini adalah tiga keutuhan ya. Jadi ketika ketiganya itu memang sudah bagus, maka akan berjalan dengan yang semestinya gitu. Ya, jadi saya tangkap tadi ada tiga kompetensi inti yang nanti Bu Cucut ingin kembangkan. Yang pertama adalah present, kehadiran penuh, kemudian mendengar secara aktif. Yang ketiga, memberikan pertanyaan berbobot. Nah, pada kesempatan kali ini apa yang ingin Bu Cucut dari ketiga hal tadi, yang mana yang ingin Bu Cucut lebih saya observasi secara spesifik? Secara spesifiknya saya ingin memang diamati ya, nanti saya akan mendapat tambahan informasi buat saya, bagaimana apa yang saya sudah bisa kembangkan terkait mengajukan pertanyaan ini. Jadi dari ketiga hal itu cuma tentang mengajukan pertanyaan berbobot yang ingin saya amati secara spesifik ya. Jadi di sini apa indikator dari Bu Cucut sendiri untuk mengajukan pertanyaan berbobot yang akan Ibu Cucut lakukan? Jadi nantinya saya ingin nih, setelah adanya kegiatan ini, observasi ini, saya ingin nantinya ketika saya kembali ke lapangan nih, nanti ketika kita observasi atau melakukan kucing nih dengan teman sejawat, saya bisa melakukannya memang dengan semaksimal mungkin ya, dengan yang seharusnya, apalagi yang terkait dengan pertanyaan yang berbobot. Saya rasa ini adalah kunci dari keberhasilan kegiatan kucing ya. Ketika saya bisa menggali pertanyaan yang berbobot, tentunya saya akan bisa menemukan ya bagaimana solusi yang memang bisa dikembangkan oleh seorang kucing. Ya, sangat luar biasa sekali ya. Semoga nanti pada proses kucing berlangsung, kompetensi-kompetensi yang ingin Ibu Cucut gali tadi bisa terlaksanakan. Nah, di sini juga saya mengingatkan lagi ya Bu Cucut, bahwasanya proses kucing ini semoga nanti menyesuaikan seperti dengan alur prinsip coaching, yaitu menjalin kemitraan, kemudian prosesnya yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada pada kucing ya Bu Cucut. Ya, baik Bu Saida. Dan semoga
bisa berjalan sesuai dengan rencana ya. Oke, sekarang Bu Cucut silahkan bergabung dengan Bu Lia untuk melakukan proses kucing. Jujur, saya kan ingin cerita nih sedikit. Saya lagi menahan emosi dari jujur. Ada siswa saya yang jujur di kelas. Jadi siswa saya ini karakternya kurang baik jujur. Jadi karakternya itu kurang baik. Jadi membuat saya itu merasa tidak nyaman di dalam kelas. Jadi tujuan dari kegiatan kita ini apa nantinya Bu? Saya ingin jujur, tujuan dari percakapan kita ini kan jujur, saya ingin mendapatkan solusi atau tindakan apa yang harus saya lakukan agar emosi saya ini stabil, misalnya saya biar posisi saya nyaman di dalam kelas, saya jujur. Iya. Jadi kira-kira Bu Lia, ukuran keberhasilan yang ingin Bu Lia capai dari pertemuan kita ini apa Bu Lia? Yang ingin saya capai itu tingkat keberhasilannya itu adalah bagaimana saya di kelas itu nyaman untuk mengajar, terus siswa saya juga karakternya itu baik. Baik Bu Lia. Nah, berdasarkan tadi yang Bu Lia sampaikan, yang saya tangkap bahwa Bu Lia punya permasalahan dengan seorang siswa yang memang dia punya kelakuan yang menurut Bu Lia dia memang di luar yang seharusnya ya. Nah, seharusnya dia bisa berperilaku lebih baik daripada yang sekarang. Nah Bu Lia, kira-kira nih kesempatan apa yang Bu Lia miliki nih sekarang? Kesempatan yang saya miliki, saya kepingin di antara semua siswa saya ini nyaman untuk belajarnya. Jangan gara-gara satu orang ini yang membuat rusuh sehingga suasana di kelas itu tidak nyaman. Jadi saya kepingin semua kegiatan pembelajaran dalam kelas itu stabil, menyenangkan. Bu Lia, jadi kalau misalnya kita umpamakan nih dari angka 1 sampai 10 nih, keadaan kelas Bu Lia sekarang nih dengan kelakuan satu orang siswa itu sebatas mana gitu antara 1 dan 10 sampai 10? Kalau skalanya Bu Cucut ini sudah skala 6 Bu Cucut. Jadi kan Ibu Cucut bisa bayangkan kan skala 6 itu udah seperti apa, tidak nyamannya kita, tidak nyamannya siswa seperti itu Bu Cucut, hanya gara-gara satu orang ini saja. Bayangan Bu Lia nih untuk kenyamanan kelas ya, suasana kelas yang positif ya, budaya kelas yang positif itu menurut Bu Lia yang bisa Bu Lia tingkatkan nih, berapa antara skala 1 sampai 10? Yang saya inginkan yang kategorinya bisa menyenangkan itu dalam kelas itu adalah angka 9 Cucut. Biar kayaknya kalau kita belajar itu menyenangkan, di dalam kelas itu tidak saling ngecek-ngecek atau saling pukul-pukulan, bisa seperti itu. Padahal memang awalnya bermain-main kan, nanti akhirnya sudah benar-benar berantem. Jadi saya kepinginnya itu berjalan lancar, berjalan nyaman. Itu mungkin saya mengharapkan di skalanya 9 Cucut. Ya, baik Bu Lia. Jadi memang kalau misalnya suasana kelas yang seperti itu memang kita tidak memiliki suasana kelas yang menyenangkan ya, kalau misalnya hal yang seperti itu terjadi. Nah Bu Lia, kira-kira nih Bu Lia kekuatan Bu Lia nih dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai tadi ini bagaimana nih? Apa sih kekuatan Bu Lia? Kekuatan saya jujur, saya punya strategi sebenarnya jujur. Saya kepingin jangan gagal satu orang ini rusak semuanya. Jadi saya punya kekuatan ingin mengajak si satu orang ini untuk berkomunikasi, untuk menanyakan langsung kenapa usil terhadap temannya, kenapa suka mengganggu temannya. Mungkin dengan cara kita memanggil, mungkin itu salah satunya, mungkin strategi saya mungkin penguatan saya terhadap siswa tersebut. Kira-kira nih Bu Lia, ada nggak kemungkinan nih yang bisa Lia ambil nih untuk menyelesaikan permasalahan tadi? Kemungkinan yang bisa saya ambil Bu Cucut, saya
kalau memang yang saya lakukan tidak berhasil, mungkin saya akan mengajak wali kelasnya atau guru yang lain yang mungkin merasa siswa ini nyaman sama guru siapa gitu. Mungkin saya punya strateginya untuk mengajak guru yang dekat sama siswanya, atau siswanya ini nyaman pada guru dia tersebut. Jadi salah satu yang Bu Lia ambil tentang peluang atau kemungkinan itu mungkin Bu Lia akan berkolaborasi ya dengan yang lainnya. Itu yang saya tangkap dari Bu Lia. Saya rasa itu sudah sangat bagus sekali ya, berkolaborasi itu memang sangat penting. Nah, kira-kira Bu Lia, dalam melaksanakan hal tersebut, gagasan-gagasan Bu Lia, nanti kira-kira ini hambatan apa saja yang akan Bu Lia hadapi? Hambatannya Bu Cucut, mungkin siswa ini bisa jadi tidak akan mendengarkan. Yang kedua, karena dia mungkin merasa bahwa memang karakternya memang sudah seperti itu, jadi kan sulit kita ubah. Yang ketiga, mungkin di sekolah tersebut kan ada orang tuanya, jadi mungkin dia merasa oh ini ada orang tua nih yang bisa melindungi dirinya dalam melakukan kesalahan seperti itu. Jadi Bu Lia, saya tangkap ya. Jadi memang kondisi si siswa yang bermasalah itu dia memang ada penguatan ya. Dia merasa dia memang ada orang yang mendukungnya di belakang ya. Jadi memang menurut Bu Lia memang sulit dirubah. Jadi Bu Lia, nah hambatan-hambatan yang Bu Lia hadapi tadi nih, dia kan udah ada karena memang orang tuanya ya memang di sekolah dan sebagainya, dan memang dia merasa bahwa dirinya itu memang nggak ada duanya mungkin ya, bisa berbuat seenaknya gitu. Jadi kira-kira nih Bu Lia, solusi yang bisa Bu Lia lakukan nih, yang bisa Bu Lia tawarkan untuk permasalahan Bu Lia yang ini, untuk menghadapi keadaan ini, keadaan si siswa yang bermasalah tadi dengan berbagai macam kondisi di sekitarnya dia. Mungkin ada beberapa solusi yang ingin saya lakukan Bu Cucut. Tadi kan sebelumnya saya sudah mencoba untuk face to face sama siswanya, yang pertama. Yang kedua, saya mengajak wali kelasnya. Kalau memang juga tidak ada perubahan, mungkin kita jangan ke guru bimbingan, tapi kita melakukan pendekatan kepada orang tuanya si siswanya ini. Mungkin dari kita atau dari wali kelasnya itu tidak mempunyai trik, mungkin dari orang tuanya itu memiliki trik untuk si anak ini patuh terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi mungkin saya akan melakukan beberapa trik. Salah satunya itu adalah pendekatan kepada orang tuanya, menceritakan, menanyakan, bukan menceritakan, tapi menanyakan bagaimana triknya agar siswa ini yang selaku anaknya itu patuh terhadap kita, seperti apa triknya, seperti itu. Ya mungkin menurut Bu Lia dengan orang tua dia akan patuh ya, dari Bu Lia ya. Bisa jadi dengan guru di sekolah yang agak berbeda gitu ya, menurut Bu Lia yang saya tanggapi dari Bu Lia. Nah Bu Lia, apa rencana Bu Lia ini untuk mencapai hal yang solusi yang ditawarkan tadi? Yang ingin saya lakukan, yang ingin saya capai ya Bu Cucut. Yang ingin saya capai adalah agar siswa ini karakternya baik saja Bu Cucut. Karakternya baik saja dan tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Sehingga kalau satu orang ini sudah terhandle, insya Allah di dalam kelas atau di dalam ruangan pembelajaran itu akan belajar lancar. Nah, tadi kan Bu Lia ada menawarkan beberapa solusi nih. Tadi ada dengan berbicara dengan kepala sekolah ya, orang tua ya, dengan orang tuanya, kemudian berbicara langsung dengan dia, dengan siswanya, dengan orang tuanya, gitu ya. Nah, adakah prioritas Lia yang ingin Lia lakukan lebih dulu nih untuk mengatasi permasalahannya? Pertama sekali memang wali kelas dulu ya, karena kalau kita langsung ke orang tuanya kan gak enak ya, karena itu kan kita juga. Jadi saya prioritas pertamanya itu yang pertama mungkin saya akan ke dianya dulu Bu. Itu prioritas pertama dulu, pendekatan dulu. Mungkin dengan cara kita mungkin memang patuh, mungkin dengan cara kita itu sesuai dengan dia. Jadi itu cara awal sekali yang saya lakukan. Yang kedua ya dengan wali kelasnya. Yang ketiga adalah itu yang terakhir, saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya. Itu solusi terakhir. Ya, saya rasa strateginya udah ini sekali ya, udah buntut sekali ya Ibu Bu Lia lakukan. Yang ingin Bu Lia lakukan,
sudah prioritasnya apa, kemudian sudah sekali lagi ya Bu Lia sampaikan tadi, saya itu sangat bagus sekali ya, mudah-mudahan akan berhasil nantinya. Nah kira-kira Bu, keberhasilan yang ingin Bu Lia capai ini dalam ada Proses pembelajarannya itu kan kita sudah mulai, mungkin saya setelah puasa akan saya terapkan seperti itu jujur. ya, ya bagus sekali Bu Lia ya. Mudah-mudahan akan berhasil. Apa kira-kira kurang keberhasilan nanti yang ingin Bu Lia temukan ini? Ukuran keberhasilan yang ingin saya capai Bu Jujur, saya ingin siswa ini memiliki karakternya yang baik, memiliki sikap yang baik, bukan hanya pada dirinya sendiri tetapi kepada teman-teman di lingkungan atau sekitarnya. Nah, dalam Bu Lia tadi kan ingin nih si siswa dia punya karakter yang baik ya, dengan lingkungan, dengan lingkungan maupun dengan secara sosialnya ya, baik secara sosial dan secara lingkungannya. Nah, kira-kira nanti kan pasti nih akan dalam melaksanakan aksi Bu Lia ini pasti ini banyak gangguan nih. Gangguan mau dari lingkungan atau dari dia sendiri, dari bermacam ya akan datang gangguan-gangguan ya. Nah, kira-kira apa nih solusi apa yang Ibu Lia tawarkan ya untuk menghadapi gangguan-gangguan yang nanti akan muncul? Mungkin di sini saya akan yang seperti saya sampaikan tadi, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Saya berkolaborasi dengan orang tuanya. Kalau memang biasanya kalau dengan orang tua pasti dibantu ya, tapi saya yakin itu. Jadi saya akan terus berkolaborasi dengan sesama-sama guru yang masuk dalam kelas bersama dengan orang tuanya seperti itu. Bagus sekali ya Bu ya. Saya rasa itu udah pas sekali ya cara Bu Lia untuk mengantisipasi gangguannya. Nah Bu Lia, bagaimana nih? Saya ingin tanya komitmen Bu Lia nih untuk melaksanakan aksinya. Komitmen saya bagaimana ini jujur, ini harus terrealisasi jujur. Saya ini bagaimana siswa satu orang ini harus ada perubahan, walaupun itu sedikit saja, minimal kalau tidak sampai 100%, minimal ya 50, 60, masih di atas 50 lah ya jujur ya, minimal ada perubahan jujur, jangan sampai tidak ada sama sekali perubahan. Memang ya, kalau kita secara proses ya, secara proses yang kalau kita ingin melakukan penilaian prosesnya memang akan sangat sulit sekali ya untuk mendukung terlaksananya proses yang baik itu. Jadi ada nggak nanti rekan sejawat atau siapa saja yang bisa Bu Lia rangkul untuk mewujudkan komitmennya tadi? Saya ada teman sejawat yang memang mungkin siswa ini yang dekat dengan dirinya. Nah, ini kan siswa ini ada dekat satu orang guru. Mungkin saya akan mengajak guru tersebut, dan juga nanti siswa ini kan ada teman dekatnya, teman karibnya. Mungkin mengajak teman karibnya ini juga untuk sama-sama lah kita membawa perubahan kepada si siswa yang karakternya kurang baik. Berarti saya rasa berdasarkan penuturan Bu Lia tadi, saya rasa teman sejawatnya atau guru yang berserta yang dekat dengan dia, saya rasa yang saya baca Bu Lia sampaikan tadi, sepertinya mereka juga paham ya bagaimana kelakuan dia ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi solusi atau orang-orang yang bisa membantu Bu Lia nanti yang dalam menjalankan aksi Bu Lia. Nah, bagaimana nih? Saya ingin tanya. Jadi tindak lanjut nih setelah kegiatan ini nanti yang akan Bu Lia lakukan. Tindak lanjutnya ini yang ingin saya lakukan, saya selain siswa ini, salah satunya siswa ini berprestasi, maksudnya sebelum siswa ini kelakuannya sudah baik, ada setidaknya ada perkembangan lain selain sikapnya yang berubah, tapi dia ada prestasi-prestasi yang lain yang akan dia wujudkan. Itu kok tidak lagi yang akan saya lakukan nanti. Bagus sekali ya Bu ya, karena memang belum tentu anak-anak yang dia berperilaku buruk dia memiliki keterampilan lain yang bisa memunculkan minat yang dia minati gitu ya. Dia punya minat, dia pasti punya minat, dan ada kekurangan pasti ada kelebihannya gitu ya. Jadi bagaimana nih perasaan Bu Lia setelah kita lakukan kucing ini? Perasaan saya ini jujur, saya senang ya, saya sudah mengeluarkan ilmu saya sudah menceritakan, ternyata saya sudah menemukan solusi sendiri, ternyata solusinya ada. Berarti setiap masalah itu pasti ada solusinya. Jujur, saya sudah tegas, saya sudah senang, sudah berbicara dengan jujur.
Bu Cucut juga sudah mendengarkan cerita saya. Masih Bu Cucut ya, Sama-sama sudah Bu Lia. meluangkan waktu untuk saya. Ini juga bisa menambah pengetahuan saya ya. Mungkin nanti juga akan bisa cara beliau juga bisa saya adaptasi gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan saya di sekolah saya. Baik, terima kasih Bu Lia. Ya, sama-sama Bu Cucut. Terima kasih Bu Cucut. Ya, sama-sama. Baik Bu Cucut, bisa kita lanjutkan untuk observasi berikutnya ya. Ya, silakan Bu saya. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Cucut ketika memposisikan diri sebagai coach? Saya rasa saya senang ya. Saya bisa saling menyemangati ya. Mungkin kalau solusi kucing kita itu memang dia sudah punya solusi sendiri ya. Memang kita hanya mengalami saja pertanyaan yang berbobot yang bisa kucing itu bisa mengeluarkan sendiri apa solusi yang mungkin bisa ditawarkan. Ya. Nah, berdasarkan proses kucing tadi yang sudah berlangsung di sini, menurut Bu Cucut perkembangan yang sudah nampak dalam proses kucing ini kompetensi yang mana? Saya rasa yang presence ya. Saya rasa tadi saya presence, kemudian mendengarkan aktif ya. Insya Allah saya mendengarkan aktif, walaupun tadi karena mungkin konsentrasi kita jadi mungkin lebih puasa ya. Tapi insya Allah tadi saya sudah mendengarkan aktif dan insya Allah presence. Cuman tadi saya agak ragu-ragu nih Bu Saidah terkait pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan ke Bu Lia tadi. Iya. Oke, Bu Cucut, alhamdulillah ya proses kucing ini berlangsung dengan sangat baik. Sebelum nanti saya akan lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, izinkan saya mengevaluasi proses kucing yang terjadi pada hari ini. Alhamdulillah proses kucing yang Bu Cucut lakukan bersama dengan Bu Lia sudah sesuai dengan alur tempa. Nah, di sini juga saya melihat bahwa misalnya Bu Cucut sangat bagus ya bagaimana cara menjalin kemitraan, sehingga di sini pun Bu Lia sebagai kucing bisa menjelaskan dengan cara rileks sehingga proses kucing hari ini berlangsung secara natural ya. Nah, di sini juga saya bisa melihat bahwasanya Bu Cucut bisa menyampaikan menggali pertanyaan yang berbobot secara kreatif. Jadi mungkin tanpa disadari secara tidak langsung dia membuat ide-ide tersendiri. Jadi Bu Cici sini cuma mengarahkan tapi idenya tetap dari kucingnya ya. Jadi alhamdulillah prosesnya berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur delta dan juga sudah sesuai dengan prinsip kucing yang terlaksanakan. Nah, sekarang ada satu pertanyaan lagi nih Bu Cucut. Nah, berdasarkan pengalaman nih hari ini kan udah kita coba nih proses kucingnya. Pengembangan kucing berikutnya apa yang ingin Bu Cucut tingkatkan lagi untuk kedepannya? Kalau untuk kegiatan hari ini, saya rasa untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya memang harus banyak lagi belajar supaya nantinya ketika selesai kita nanti melakukan pendidikan ini, saya bisa menjadi coach yang baik buat teman sejawat saya nantinya. Kemudian yang presence, bagaimanapun keadaan yang sedang kita alami, misalnya seperti hari ini sedang puasa ya, itu harus tetap berkonsentrasi untuk kegiatan yang kita lakukan. Ya, benar sekali ya Bu Cucut, makanya proses belajar di sini juga jangan sampai hanya di sini saja, semoga juga kita bisa implementasikan ke depannya. Nah, di proses kucing tadi jadi sudah sangat baik, sudah sesuai dengan alur delta, sudah menggunakan prinsip kucing juga, dan juga di sini menjalin komunikasi dua arahnya juga sudah sangat baik. Semoga nanti ke depannya kita juga bisa meningkatkan lagi sehingga bisa kita implementasikan lagi di sekolah ya Bu Cucut. Terima kasih hari ini untuk Bu Cucut dan juga Bu Lia. Terima kasih sudah menyaksikan praktik kucing pada kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing untuk supervisi. Salam guru penggerak, Bergerak bergerak dan menggerakkan.